جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali, meluangkan waktu bersama di Majelis Taklim SPC, Smart Parent Community, untuk menuntut ilmu syar'i. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Baik Ummahat, hari ini Kamis 24 November 2022. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersama guru kita, ustazah kita, Ustazah Rahmania Idrus, MPD, yang insya Allah selama 2 jam ke depan akan memaparkan kajian dengan judul Hati Lapang, Hidup Tenang. Sebelum kita memulai kajian siang hari ini, izinkan saya, Fitri, selaku MC, dan kami pengurus majelis mengingatkan kembali beberapa adab dalam berkajian online. Antara lain yang pertama, ikhlas. Kita luruskan niat menuntut ilmu hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian lebih baik lagi kita menjaga wudhu selama berkajian. Yang kedua adalah mencatat faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan dari ustazah. Dan yang ketiga, kita akan membagi kajian ini menjadi 2 sesi, yaitu pada sesi pertama sekitar kurang lebih 1,5 jam, yaitu pemaparan oleh ustazah, dan setengah jam kemudian sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini Ummahat dapat menyampaikan pertanyaan dalam bentuk tulisan pada kolom chat, atau boleh juga bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand. Baik Ummahat, sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan langsung saja marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari ustazah. Kepada Ustazah Rahmania Idrus, tafadhol masykurah. Syukran Bu Fitria, Masya Allah, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat-niat yang melencengkan hati kami dari menggapai ridho-Mu. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari rasa bahagia, rasa senang, rasa bangga mendapatkan pujian dari makhluk-Mu. Dan kami berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk dalam beribadah kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari jiwa-jiwa yang tak pernah puas mendapatkan semua karunia nikmat darimu. Dan mohon kami jauhkanlah kami, Allah, dari doa-doa yang Kau tidak ijabah karena kerasnya hati kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membuat hati kami semakin keras, ilmu yang tidak pernah membuat, yang semakin membuat kami sombong, sehingga tidak bisa kami mengamalkan ilmu kami. Na'udzubillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, umahat semuanya, komunitas SPC, gimana kabarnya ini semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Yang buka kamera nih berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang yang buka kamera. Semoga yang lain sehat ini ya, yang tertutup kameranya. Oh, baru nih terbuka semuanya nih. Ayo saya cek ibu-ibu. Alhamdulillah, masya Allah, kita semuanya diberikan nikmat luar biasa, nikmat yang paling berharga itu Allah bersamai sehat kita, usia kita hari ini, dengan kekuatan iman, taufik dan hidayah, sehingga lisan kita masih bisa menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kita masih dimampukan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah cintai, hati kita masih terus terkait kepada Allah. Dan itulah nikmat sesungguhnya di antara banyaknya manusia hari ini yang sehat, uangnya banyak, hidupnya nikmat, ternyata mereka lupa, nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh rindu, penuh cinta kita. Semoga Allah sampaikan, Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama di padang mahsyar, bersama di tepi telaganya Rasulullah, dan masing-masing kita menerima kelak gelas kita masing-masing yang bertuliskan nama masing-masing kita. Dan Allah bebaskan kita dari kehausan yang abadi nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, kondisi saya hari ini sedang ada di Surakarta di Solo. Jadi dan saya sedang sedang mendampingi putri saya untuk lomba bahasa Inggris ya, lomba pidato bahasa Inggris ini. Jadi ini saya coba, saya menggunakan tab dan juga lagi ada di luar ini. Ibu-ibu bisa lihat nggak, saya share screen itu udah keluar belum, Bu, share screen saya? Sudah Ustazah. Sudah keluar ya screen-nya? Sudah. Jadi ini yang saya bawa dalam tab saya itu adalah filenya PDF, bukan PowerPoint, tapi insya Allah ya semoga nggak mengurangi konten dari kajian kita hari ini. Jika kondisinya kurang memungkinkan, mungkin jika ini waktunya lebih banyak nanti kita untuk sharing ya ibu-ibu ya. Karena di sini bising sekali, semoga ibu-ibu juga bisa dengar jelas suara saya. Saya mojok nyari tempat yang kondusif. Ya, baik ibu-ibu semuanya. Hari ini kita bahas tentang sedikit hati kita lapang, hidup kita tenang. Ada nggak orang yang hidupnya tenang? Biasanya kalau hidupnya tenang, apa yang membuat orang itu hidupnya tenang? Ayo, yang hidupnya tenang itu apa yang bikin tenang? Hatinya tenang, Ustazah. Hatinya tenang.
Semuanya itu kan berasal dari hati kita ya. Bersyukur. Banyak bersyukur. Karena Rasulullah juga menyampaikan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam hidup kita ini, di diri kita semuanya ada segumpal daging. Kalau dia itu sehat, sehat semuanya. Tapi kalau dia sakit, sakit semuanya. Ala wa huwa al-qalbu. Dan itu adalah hati. Artinya hati ini sangat menentukan bagaimana kesehatan fisik kita, kesehatan jiwa kita. Maka memiliki hati yang lapang itu menjadi dambaan setiap manusia. Kita semua pengen hati kita lapang. Namun ada saat bahkan Nabi Musa alaihi salam sampai minta kepada Allah. Ketika diminta oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan agama tauhid kepada Firaun, ya Musa idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu ke Firaun. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Allah minta Musa menyampaikan bahwa ini ada Tuhan yang patut disembah. Tetapi objek yang disampaikan itu luar biasa, Bu. Begitu kerasnya, begitu pintarnya bersilat lidah, dan begitu powerful. Punya kekuatan. Kalau salah saja menyampaikan, bisa putus itu kepala dengan badannya. Maka Musa dengan keterbatasannya hari itu, Musa memiliki keterbatasan lisan yang terbata-bata, nggak bisa menyampaikan langsung to the point kalimatnya. Musa bingung. Ditambah Allah berikan Musa itu kekuatan fisik. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditangkap, bukan lagi lisannya yang bermain, tetapi kekuatannya. Dan saat itu Musa khawatir, takut, ya Allah, gimana nanti kalau Fir'aun itu akan membolak-balikan apa yang aku sampaikan, dia akan melawan kepadaku, dan aku akan main tangan. Artinya Musa akan bunuh diri itu di rumahnya Fir'aun. Maka Allah mengatakan, mengajarkan kepada Musa, wahai Musa, qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Musa, katakan rabbi shrah li sadri. Allah mengajarkan kepada Musa untuk minta dilapangkan. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Ternyata ini menjadi kunci utama kita dalam berdakwah. Kalau enggak lapang dada, kita dakwah itu bawaannya baper terus. Kalau menyampaikan kebaikan kepada orang lain enggak menerima kebaikan kita marah. Kalau kita menyampaikan sesuatu, orang lain itu enggak berubah karena suatu hal itu yang kita anggap itu adalah kebenaran, kita kecewa. Kalau kita mengajak orang lain enggak mau, kemudian kita sakit hati. Ternyata lapang dada ini menjadi satu kekuatan yang Allah katakan, minta kepadaku. Minta supaya aku lapangkan dadamu, wahai Musa, Rabbi shrah li sadri. Sehingga apapun hasilnya nanti itu udah bukan urusan kamu. Ini urusan Allah. Yang penting kamu minta hatimu dilapangkan. Itulah Musa yang sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri. Tapi ada hamba yang begitu dicintai Allah Subhanahu wa taala, hamba itu nggak perlu minta sama Allah. Ketika Allah berikan ujian berat saat itu, ketika wahyu nggak juga datang, sehingga mereka menganggap bahwa Rasulullah itu terputus dari nikmat Allah, sudah ditinggalkan oleh Jibril, Rasulullah bersedih, tapi apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini bukan sebuah pertanyaan sesungguhnya, tapi ini menjadi sebuah penguatan. Lihat Muhammad, kami sudah melapangkan dadamu. Nah, itu disebut alam nashrah laka sadrak. Maka insyirahul qalb, lapang hati, itu menjadi satu poin yang tadi disampaikan, penting banget dalam menata kehidupan kita. Hati kita lapang. Begitu pula Allah sudah memberikan kelapangan hati kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu menjadi teladan utama kita untuk semua umat saat ini. Dengan Allah berikan contoh kelapangan hati.
Gimana nggak lapang? Banyak kaum Quraisy yang mencacinya, bahkan keluarganya, kerabatnya, musuh-musuhnya difitnah, dikiranya apa? Penyair, orang gila. Itu bahkan ada orang yang ingin mencelakakan Rasulullah. Masih ingat nggak cerita orang yang ingin membunuh Rasulullah itu ketika Rasulullah sedang tidur, dia menghunduskan pedangnya kepada Rasulullah. Kemudian siapa yang akan menolongmu, wahai Muhammad? Saat itu Rasulullah berkata, siapa? Allah. Allah yang akan menolongku. Dan seketika direbut pedang itu, diambil, kemudian dihunuskan ke orang yang ingin membunuhnya. Kalau aku sekarang bunuh kamu, siapa yang menolong? Dia berkata, nggak ada yang menolong saya. Jadi kunci lapang hati itu adanya di mana, Bu? Di keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bagaimana Rasulullah begitu lapang hatinya ketika hijrah dari Mekah ke Taif. Di Mekah itu tempat kelahirannya sendiri, keturunannya di sana, begitu menyuarakan, mendakwahkan Islam, ternyata mereka selepas dari meninggalnya paman Rasulullah Abu Thalib, meninggalnya Khadijah, dua orang berpengaruh yang membela Rasulullah. Mereka akhirnya berani. Orang-orang Mekah itu berani menzolimi, bahkan mereka menganiaya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pindah ke Taif dengan maksud untuk mencari perlindungan. Mendekati, menjumpai para pemuka Taif. Tetapi apa yang terjadi saat itu ketika ke Taif? Bahkan para pemimpin Taif itu menyuruh orang-orang tua, orang-orang gila, anak-anak kecil menjadi pasukan terdepan yang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan disambut, kehadiran Rasulullah itu malah disambit. Disambit dengan apa? Dilemparkan kotoran unta, dilemparkan batu-batu sampai Rasulullah berdarah. Subhanallah, begitu beratnya perjalanan dakwahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah turun duduk di samping pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung ini Muhammad untuk melemparkan gunung ini kepada penduduk Taif yang zalim kepadamu. Tetapi apa? Satu kelapangan hati Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan, ya Jibril, inni lam ub'ats lu'ana walakinni bu'itsu da'iya wa rahmah. Wahai Jibril, aku enggak diutus untuk menjadi orang yang melaknat kaum, tetapi aku diutus untuk menyeru kepada mereka, kepada yang benar, menyeru kepada rahmat, kepada kasih sayang. Bahkan Rasulullah balas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, ya Allah, penduduk Taif ini. Sesungguhnya mereka cuma nggak tahu aja apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, Bu. Kalau kita yang kayak gitu, Bu, kira-kira sakit hati nggak? Datang pemimpin, dimuliakan, ya. Luar biasa. Tapi Rasulullah dengan tawadhu'nya diserahkan itu semuanya kepada Allah. Satu bukti Rasulullah adalah teladan dada. Lalu setelah itu, Rasulullah dengan luka-lukanya sama seperti kita. Rasulullah manusia biasa. Dia mengeluh kepada Allah. Rasulullah juga bilang, Ilahi, ilaman takiluni. Ya Allah, sekarang engkau lihat aku sedang duduk berdarah-darah, ya Allah. Mau dibawa kemana lagi sih hidupku, ya Allah? Engkau serahkan aku kepada orang Mekah yang dekat, tetapi mereka menyerangku, ya Allah. Atau engkau serahkan urusanku kepada orang jauh, penduduk Taif, yang aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kira-kira kalau ibu-ibu diberi pilihan kayak gitu, Bu, kita mau pilih mana, Bu? Mau hidup kita diserahkan ke orang dekat di Mekah yang kita kenal, tapi mereka nyerang kita? Atau kita mau menyerahkan hidup kita ke orang jauh di Taif, dan kita nggak pernah mengenal mereka? Ada pilihan yang enak nggak tuh kira-kira menurut ibu-ibu? Nggak ada yang enak. Ada. Nggak ada yang enak. Itu yang dialami Rasulullah. Mau di Mekah nggak enak, di Taif juga nggak tahu ke depannya kayak gimana. Tapi apa kata Rasulullah? Madum talam taghdab alayya fa ana radin bih. Selama engkau enggak marah kepadaku, ya Allah,
Aku ridho. Engkau mau bawa aku kemana? Yang penting engkau nggak marah. Masya Allah. Jadi yang kedua, kunci kelapangan hati itu sungguh-sungguh hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadap ridhonya Allah, berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berulang kali Allah sampaikan bahwa Rasulullah itu contoh yang paling mulia, satu makhluk yang memiliki kelapangan hati. Sekarang pertanyaannya, kita ini semuanya umatnya Muhammad kan, Bu? Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Nabi Musa, wajar mereka nggak lapang dada, karena Nabi Musa diajarkan untuk minta sama Allah. Tetapi umatnya Muhammad, nabinya sudah total dikasih, definitely given, kata Allah, sudah jelas-jelas dikasih kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak. Artinya seharusnya semua umatnya Muhammad mampu berlapang dada, karena sudah diberikan figur yang luar biasa yang sudah Allah janjikan seperti ini. Masalahnya kita udah lapang dada belum sekarang ini? Hidup kita udah tenang belum karena hati kita yang lapang gitu? Nah, kalau belum, ya semoga Allah berikan kita, Allah pandu kita bagaimana kita bisa memiliki hati yang lapang. Maka di Al-Quran itu kita sudah tahu, hati dalam bahasa Al-Quran itu bisa juga disebut qalbun. Qalbun itu yang berbolak-balik. Namun menurut Imam At-Tirmizi, hati itu seperti lapisan-lapisan bawang. Jadi itu ada lapisan luar, dalam lagi, dikupas lagi, sampai ke bagian yang terdalam. Nah, bagian yang luar itu, paling luar hati kita itu, disebutnya sodrun. Apa Bu? Sodrun. Itu apa? Dada kita. Nah, diumpamakan kalau rumah, dada kita itu ada di lapangan, di luar aja tuh. Di halaman itu sodrun. Maka di Al-Quran tadi disebut alam nashrah laka sadrak. Dada kita, hati kita harusnya lapang. Rumah kita punya, kalau punya kebun yang lapang, enak nggak di rumah kita? Pasti enak. Jadi tempat mata kita memandang keindahan, itu dia sadr. Dan setan hanya bisa bermain di area sadrun, di dada kita aja. Dia nggak bisa masuk ke lapisan berikutnya, yaitu qalbun. Di mana qalbun ini adalah gerbangnya. Dia bisa tutup, bisa buka, itu qalbun. Yang bisa menyaring kebaikan, bisa menerima kebaikan, kebenaran, atau sebaliknya, qalbun itu bisa menerima semua keburukan. Maka disebut qalbun itu dari kata qallaba yuqallibu, berbalik-balik, berbolak-balik, itu hati kita. Kalau dia peka dengan kebenaran, dia akan tutup keburukan. Maka jadi qalbun salim, hati yang tenang, hati yang selamat. Tapi kalau dia nggak peka, dia buka semuanya, diterima itu yang buruk-buruk diterima, yang baik-baik ya diterima, bergejolak dia, sehingga dia kadang menjadi baik, kadang menjadi buruk. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hatiku, mohon ya Allah, tetapkan hatiku pada agamamu. Karena ini hati yang menentukan, punya gerbang, itu disebut qalbun. Jadi lapisan luarnya namanya apa Bu? Sadrun, dada. Masuk lapisan dalam, itu rumah kita, disebut qalbun. Nah, di dalam qalbun, hati, ada lapisan lebih dalam lagi. Mungkin itu di situ ada rumah, itu ada dapur, ada ruang tamu, itu lebih spesifik lagi. Itu disebutnya fuad. Kalau qalbun itu hati itu bisa salah, bisa benar. Tergantung tadi bagaimana memfilternya. Tetapi fuad atau jamaknya afidah, itu kita sebut dengan hati nurani, Bu. Hati kecil. Hati kecil itu nggak pernah salah. Ada seorang pembunuh, dia ngebunuh anaknya. Hati kecilnya sebetulnya dia merasa bersalah. Hati kecilnya dia merasa ini nggak benar, tapi dikuasai oleh setan, dia lawan itu. Maka fuad ini hati kecil. Bagaimana kita bisa menstimulan hati kecil kita ini untuk selalu condong pada kebenaran. Bagaimana hati kecil kita ini untuk bisa lebih peka melihat segala sesuatu, sehingga hati kecil kita ini nanti bisa memimpin
kalau ada sesuatu yang nggak enak, hati kecil kita tuh langsung kuat sinyalnya. Di surat An-Najm, Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Ini terjadi apa? Bahwa hatimu Muhammad, fuad yang disebut bukan qalbun. Hati nuranimu Muhammad enggak pernah bohong atas apa yang dilihat. Jadi asbab nuzul ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dalam Mi'raj dari Sidratul Muntaha, Rasulullah diterbangkan lagi dengan Buraq menuju terus ke lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, berjumpa akhirnya lapisan langit ketujuh ke arsy-Nya Allah di Sidratul Muntaha. Masya Allah, ke arsy-Nya Allah, berjumpa dengan Allah. Tapi dalam hitungan yang begitu cepatnya, paginya Rasulullah itu sudah ada di rumah lagi, melangkahkan kaki. Seandainya kita ya Bu ya, kayak gitu. Andaikan kita malam diundang ketemu presiden, saya yakin belum sampai rumah aja itu status kita udah bertebaran di mana-mana. Kita pengen semua orang tahu kita ketemu dengan presiden. Tapi Rasulullah dengan akhlak yang luar biasa, begitu beliau pulang ke rumah, beliau bingung, ini beneran nggak saya ketemu sama Allah? Padahal zat yang maha besar, zat yang maha bijaksana, apa beneran saya berjumpa dengan Allah? Maka saat itu Allah katakan, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Ya Muhammad, hati nuranimu, hati kecilmu tidak akan pernah berbohong dengan apa-apa yang dilihat. Nah, ini jadi disebut fuad, batasan bagian hati yang lebih dalam lagi, di dalamnya qalbu. Nah, lalu di dalam fuad itu ada lagi ruang hati kecil, yang paling kecil. Itu disebut lubun, atau jamaknya albab. Apa itu lubun? Hati yang paling dalam, yang di dalamnya bersemayam nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang bisa mengaktifkan nur Allah ini karena sudah tertutup hatinya. Dari mulai nuraninya dia abaikan, sampai qalbnya dia abaikan. Jadilah dia nggak bisa, lubunnya itu nggak hidup. Maka orang-orang yang teraktivasi lubnya itu, atau jamaknya albab, dikatakan di Al-Quran itu ulul albab. Mereka yang ahli ilmu. Sehingga hati terdalam mereka menjadi hidup terang dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu, Ibu-ibu bisa memahami? Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Bagaimana Ibu-ibu? Bisa dengar saya masih? Masih Ustaz ya. Nah, jadi ini dia posisi hati kita yang lapisannya seperti bawang. Menurut Imam At-Tirmizi, dari sadrun, qalbun, fuad, sampai lubun. Nah, kemudian jadi hati kita selalu, kelapangan hati itu diidentikan dengan sadr, lapang dada. Orang itu dia menjadi lapang dadanya, atau dia bisa menjadi sempit dadanya, yang sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia tersinggung, sedikit-sedikit dia baper. Kapan orang itu jadi baper, resah, galau, itu kira-kira kapan? Ayo, menurut Ibu-ibu, kapan seseorang itu dia memiliki sifat-sifat seperti itu? Biasanya kalau lagi ada masalah. Kalau lagi ada masalah. Kan semua orang juga punya masalah. Ketika kecewa. Ketika kecewa, terus dia baper, sakit hati gitu ya. Ada yang lain nggak? Yang lain menurut Ibu kapan? Ketika hatinya dipenuhi dengan selain Allah. Dipenuhi dengan selain Allah. Baik. Sekarang saya kasih contoh Ibu-ibu ya. Hari ini saya sedang mendampingi putri saya berupa pidato bahasa Inggris. Seandainya ada salah seorang ibu di sini diminta untuk membuatkan teks bahasa Inggris pidato, sementara ibu itu nggak pernah kursus bahasa Inggris, kira-kira apa yang dirasa ibu itu? Atau ibu sendiri? Ibu merasanya gimana? Stres. Stres banget ya Bu ya? Iya. Atau mungkin ibu mendampingi putrinya sekarang.
ternyata ada pengumuman putrinya masuk final, diberikan tema baru, besok bikin teks untuk disampaikan besok. Kita pasti stres banget, Bu. Galau banget. Sedih. Kenapa seperti itu, Bu? Karena nggak tahu ilmunya, Ustazah. Karena nggak bisa, karena nggak tahu ilmunya, ya kan? Beda halnya kalau orang itu punya ilmunya. Dikasih, tenang aja, ntar kita bikin, tenang. Karena dia menguasai ilmunya. Berarti apa, Bu? Yang membuat hati kita lapang itu adalah ilmu. Semakin kita berilmu, semakin lapang hati kita. Ada orang yang begitu cepat marahnya, mendapatkan cacian, makian, dia nggak tahu betapa Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya melalui cacian, makian orang itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Maka inilah ilmu yang membuat hati kita lapang. Jadi kalau pengen hati kita lapang, berarti banyak-banyak belajar ilmunya. Sama nggak kondisi hati ibu-ibu sekarang dengan setahun 2 tahun sebelum ini, sebelum bergabung kajian SPC? Ayo. Nggak sama. Beda. Sama apa enggak? Beda kan ya? Iya. Kenapa beda? Kenapa beda? Dulu belum tahu ilmunya. Dulu nggak tahu ilmunya ya Bu ya. Sekarang ternyata udah tahu ilmunya. Oh ini screen saya masih ada nggak Bu? Hilang, Ustazah. Oh hilang. Hentikan. Kok ini hentikan berbagi ya? Nah, udah ada. Berarti memang kita nggak tahu ilmunya. Maka ilmu itulah yang menentukan kapasitas hati seseorang. Seperti misalnya ibu-ibu ada mertua datang, bawa daging kambing, minta dibuatin gulai. Sementara kita nggak pernah bikin gulai. Wah, kita bakalan stres banget. Beda orang yang pintar masak, diminta bikin gulai. Pasti dia akan dengan senang hati. Maka ilmu, semakin berilmu, semakin lapang hati kita. Tetapi kalau orang yang nggak punya ilmu, wajar dia cepat resah, cepat galau. Kita itu ya Bu, kalau saya nih, saya merasakan sendiri. Saya nggak pinter spasial, saya itu remah banget. Kalau saya bawa kendaraan, hafal jalan, menghafal jalan, itu saya lemah banget. Rute kemana, kanan, kiri. Kalau saya disuruh bawa mobil ke Jakarta aja, saya sudah galau luar biasa, saya takut nyasar. Karena apa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Bahkan membaca map aja kadang salah gitu. Ternyata ilmu Bu, yang membuat hati kita lapang. Maka apalagi ilmu agama yang kita sudah tahu ketika kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim itu bahwa Az-Zarnuji itu di antara prioritas. Mohon host mungkin bisa ditutup suara-suara yang terbuka ini. Baik, Ustazah. Diajarkan kita prioritas keilmuan yang harus kita pelajari nih sambil mengingat-ingat. Di antaranya ilmu apa sih yang kita pelajari pertama kali itu yang menjadi fardhu ain? Ilmu-ilmu tentang hati kan? Ilmu tentang suasana hati kita. Kita diajarkan bagaimana kita prioritas mempelajari ilmu tentang tawakal, tentang tauhid, ilmu bagaimana menghindari diri dari sesuatu yang haram karena supaya bisa menyelamatkan kita. Inilah yang membimbing hati kita pada kelapangan. Karena ilmu menuntut amal pasti. Ilmu agama tentunya akan membimbing kita untuk sabar, untuk ikhlas, belajar memaafkan, berhusnuzon dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka wajar kalau Rasulullah SAW janjikan siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Kira-kira di surga ada orang galau nggak tuh Bu? Nggak ada, Ustazah. Ada yang resah nggak? Nggak ada. Ada yang sedih banget? Nggak ada. Di surga siapa itu yang sering meniti jalan menuju majlis-majlis ilmu, insya Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Allah itu Bu, kalau ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan memberikan pemahaman orang itu tentang agamanya. Jadi bukan dia diberikan kepintaran dalam kehidupan yang lain, ilmu-ilmu lain, tetapi artinya dimudahkan hamba itu menuntut ilmu agama. Maka disinilah kita diminta untuk mencintai ilmu.
khususnya ilmu agama. Bagaimana kisah seorang anak yang bernama Asy-Syafi'i ketika ingin belajar kepada Imam Malik. Imam Malik mencoba nih menguji Syafi'i, wahai Syafi'i, bagaimana sikapmu terhadap ilmu, wahai Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu untukku seperti anak kecil yang selalu mencari ibunya. Nggak bisa hidup kalau nggak ketemu ibunya. Dan aku akan terus mengejar mencari ilmu itu seperti aku mencari ibu. Makanya itulah yang membuat hati kita terus lapang, semakin berilmu. Itu pun yang saya rasakan setiap tahun, Masya Allah. Allah kasih ilmu tambahan, belajar ilmu Al-Quran, hati kita tenang, apalagi belajar ilmu tazkiyatun nafas, semakin bisa kita untuk mengimplementasikan, mengamalkan ilmu kita. Ini dia tentunya ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta. Seperti doa kita tadi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Minta dijauhkan dari Allah, oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat, nggak akan lapang hati kita. Malah akan sempit, apa yang kita tahu, udah tahu, tapi kita nggak bisa mengerjakan. Itu dia yang pertama, yang membuat hati kita lapang tentunya adalah ilmu. Maka ilmu yang sampai kepada hati kita. Tadi kan lapisan-lapisannya yang pertama ada sodar, ada dada ya Bu ya. Kemudian nanti ada qalb. Ilmu kalau cuma sampai ke dada, dia hanya akan ditampung di akal kita Bu. Nggak masuk ke hati. Maka ilmu itu hanya akan menampilkan satu pertanyaan, ini kenapa? Dia mencari pembenarannya, karena ilmu itu nggak masuk ke hati kita. Maka yang kita minta, ilmu itu masuk ke dalam kalbun kita, kepada hati kita. Maka kalau ilmu sudah sampai ke dalam hati, inilah yang disebut dengan iman. Ilmu yang bisa memimpin kita pada kebersihan hati, pada ketenangan jiwa, pada amalan yang bermanfaat, amalan yang solid. Maka kita bermohon kepada Allah agar ilmu kita ini masuk ke dalam hati kita. Caranya gimana? Kalau pengen ilmunya banyak, berarti lapangkan dulu dadanya supaya menampung masuk terus ke kalbu kita. Kalau wadahnya itu udah kecil, kita akan menerima ini seperti itu saja. Maka syarat kedua orang yang menuntut ilmu, supaya ilmu itu sampai ke hati mereka, membawa pengaruh pada kelapangan hati mereka, siapkan wadahnya, bersihkan dadanya itu sadarnya, lapangkan dada itu, supaya menampung banyak ilmu. Semakin banyak ilmu yang ditampung, akan semakin banyak yang masuk ke dalam qalb dan menjadi cahaya iman dengan lalu mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi kelapangan dada itu murni, itu mutlak Allah yang memberikan. Apa kata Allah? Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, petunjuk, maka Allah akan membukakan, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Tapi ada nggak orang yang Allah nggak inginkan dia dapat hidayah? Ada. Sehingga dadanya sempit terus. Ada. Dilanjutkan di ayat itu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi kata Allah, siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, Allah nggak inginkan hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Allah jadikan dadanya itu sempit. Sempit, sesak. Bahkan digambarkan seakan-akan dia sedang mendaki ke atas langit. Dan ini sesungguhnya sains itu membuktikan ayat ini. Semakin tinggi seseorang mendaki ke atas, semakin rendah tekanan oksigennya. Sesaklah dadanya. Artinya apa? Digambarkan orang yang nggak punya petunjuk dalam hidupnya. Allah jadikan hatinya itu sempit. Nggak ada lagi dia bisa menghadapi segala masalah. Artinya, kalau dia punya masalah, dia selalu menyalahkan Allah terus. Kalau ada masalah, dia selalu mencari pihak-pihak lain yang disalahkan. Ini karena suami saya nih, Ustazah nih. Hidup saya jadi begini. Harusnya mah
Hidupnya lagi enak-enak sekarang. Ini karena tetangga saya nih Ustazah, pinjam mobil, hilang mobilnya. Mati semua pencarian saya. Ini karena anak saya Ustazah, yang nggak mau lanjut kuliah tempat favorit. Yang padahal kami sudah siapkan dananya. Akhirnya semuanya hilang Ustazah. Ini karena si karena ini. Kenapa? Karena Allah nggak berikan hidayah kepadanya. Bahwa hanya semua terjadi itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayo supaya ilmu kita menjadi iman, siapkan wadahnya yang lapang, hatinya, dadanya yang lapang. Siapkan wadahnya yang besar. Seperti halnya ini depan saya ada botol. Wadah botol ini hanya bisa menampung 600 mili air. Sementara ilmunya Allah itu luas, digambarkan seperti tampungan seperti apa Bu? Seperti air terjun yang mengalir deras. Kalau Ibu punya wadah seperti ini, hanya bisa menyerap ilmunya Allah seperti ini saja. Tetapi kalau wadah kita luas, besar, maka lebih banyak lagi ilmu yang Allah berikan. Semakin banyak. Jadi sangat berkesinambungan terkait antara ilmu dengan hati, mempersiapkan hati dengan penerimaan ilmu. Dan itulah yang Allah inginkan menjadi iman dalam hidup kita. Masya Allah. Tapi ada juga banyak orang tanya, Ustazah, itu ya orang sebelah itu dia nggak beriman, dia kafir Ustazah. Tapi kok hidupnya enak aja sih, hatinya kayaknya hidupnya lapang banget. Dia punya anak-anaknya cakep-cakep, berprestasi semuanya, usahanya maju, tiap hari makannya enak, badannya sehat lagi, pembantunya banyak. Kira-kira kita sering nggak dapat kayak gitu? Sering, Ustazah. Mereka punya ilmu enggak juga, apalagi ilmu agama. Jangankan belajar ilmu agama, bahkan mereka juga enggak menyembah kepada Allah kan. Mereka kafir. Tapi kok bisa hidup mereka tenang, hidup mereka lapang. Nah, di sini Allah jelaskan, Bu. Hati-hati, jangan tertipu dengan penampilan orang-orang kafir. Yang terlihat kayaknya hidup mereka lapang, hidup mereka enak. Padahal kita ini orang-orang muslim malah banyak diujinya, banyak sempitnya, banyak susahnya. Tapi orang kafir hidupnya lapang terus. Kenapa? Kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik bahkan mereka terlihat sempurna di hadapan kalian, kata Allah. Kalau mereka melihat penampilannya, kita lihat, ya Allah, fisiknya ganteng-ganteng, cakep-cakep, cara bicaranya, Masya Allah, luar biasa. Kulitnya bersih, bening, bentuk tubuhnya profesional. Allah sudah gambarkan, terlihat sempurna tubuh mereka. Tubuh mereka membuat kamu kagum kalau kamu melihat mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Bahkan kalau mereka berkata, mereka berbicara, mereka bertutur kata, seakan-akan kita kena hipnotis itu Bu oleh mereka. Karena bagusnya kekuatan bicara mereka. Bagusnya ilmu retorika mereka. Allah beri mereka itu semuanya. Kalau mereka bicara, engkau pasti akan dengarkan apa yang mereka bicarakan. Tapi apa kata Allah? Ka'annahum khusyubun musannadah. Bahkan Allah tapi hinakan mereka. Jangan tertipu. Fisik yang bagus, perkataan yang sempurna yang membuat kita terus mendengar, tunduk kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu bagaikan kayu yang rapuh, yang bersandar. Itu dia khusyubun musannadah. Coba Bu, kayu kalau dia kuat, dia nggak perlu bersandar. Dia bisa berdiri kokoh dengan sendirinya. Kalau yang disandarkan tentunya itu adalah kayu yang rapuh. Dia nggak bisa berdiri, dia perlu sandaran. Kemudian lama-kelamaan kayu itu akan hilang, akan rusak. Itu dia orang-orang kafir. Yang kita lihat hidup mereka lapang. Tetapi sesungguhnya kata Allah, hati mereka kering. Jiwa mereka memanggil-manggil, meronta-meronta. Sekilas dalam kehidupan kita kelihatannya mereka tenang.
berlimpah semua nikmat Allah berikan, tetapi mereka, hati mereka rapuh, kata Allah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Kekaguman itu ditujukan buat mereka. Humul adu fahdarhum, kata Allah. Sungguh mereka dalam musuh-musuh Allah. Maka hindari mereka, waspada kepada mereka. Bahkan untuk orang-orang munafik, kata Allah, faqtuluhum faqatalahumullah anna yufakun. Allah akan membinasakan mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Ini dia sosok figur yang kadang kita bisa lihat. Ini yang sering didapati oleh anak-anak kita hari ini. Dalam tayangan-tayangan video-video pendek, anak kita itu ditampilkan kehidupan yang hedonis hari ini. Tampilan kehidupan artis, orang-orang kaya, mereka split pakaiannya diteruskan berapa biayanya, harganya, olah hidupnya, makanannya. Yang terlihat di pandangan kita hari ini seperti itu. Sehingga kita lihat enak banget sih hidup mereka. Lapang banget hidupnya, kayaknya nggak ada masalah. Kalau kita ngelihat misalnya keluarga ya yang sering kita lihat, nah misalnya siapa ya? Saya jarang lihat ya, mungkin Raffi Ahmad, Nagita Slavina gitu ya. Siapa lagi punya anak 2, ganteng-ganteng, pinter-pinter, pembantunya banyak, uangnya banyak, ya Allah. Itu kan yang kita pengen di dunia ini kayak begitu. Tapi apakah itu, kata Allah, hati mereka rapuh kalau mereka nggak mengenal Allah. Kalau mereka nggak memperbanyak ilmu-ilmunya Allah, sekali nanti ada goncangan, rapuh itu seperti kayu yang rapuh disandarkan jatuh mereka. Maka inilah pentingnya ilmu agama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai juga anak-anak kita terlalu banyak melihat tontonan-tontonan di YouTube, Facebook, IG, TikTok, kehidupan-kehidupan yang seperti yang mereka anggap kehidupan seharusnya itu kayak gitu. Padahal faktanya hidup kita itu kan penuh dengan ujian gitu. Kata Rasulullah, apa ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita nggak bekali dengan ilmu, nggak bisa kita berlapang dada dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Juga untuk anak-anak kita. Inilah pentingnya kita mengajarkan ilmu-ilmu agama untuk anak kita. Tapi Bu, ada lagi satu sisi. Orang beriman, tapi kok hidupnya masih sempit aja hatinya itu. Nggak bisa tenang hatinya. Semakin banyak amal yang dia lakukan, kok dia makin nggak enak. Ada nggak yang kayak gitu tuh kita dapetin, Bu? Ada, Ustazah. Ada ya. Dia sudah berilmu. Ini kenyataan yang sering kita dapati nih sehari-hari. Sudah sering ngaji, tapi kok hatinya nggak bisa tenang. Udah banyak ilmu, udah hatam itu, tadabbur Quran. Tetapi nggak boleh kesenggol dikit, masih terus aja dia cepat kesinggung. Ini kenapa? Ada orang yang seperti ini. Kata Allah, di situ tadi, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ada orang-orang yang tadi dikatakan Allah tidak menginginkan ada kebaikan. Allah ingin sesatkan dia. Maka dibuat hatinya sempit. Seakan-akan dia semakin mendaki ke langit makin sempit. Kenapa itu? Coba lihat asap ibu-ibu. Kalau dia makin naik ke atas, makin hilang nggak itu asap itu? Hilang. Makin banyak ilmu kok hilang. Nggak nyampe ke langit dia. Bahkan nggak terlihat amalannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempit hatinya. Karena yang dituju bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga sempit dia. Sudah banyak amal, tetapi dia nggak diakui oleh manusia. Sedih, kecewa luar biasa. Katanya sudah hijrah, sudah pengen dapat ridhonya Allah, tetapi masih sering mengeluh, ini kenapa sih begini, ini kenapa sih begini. Ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat dada kita sempit. Maka apa, Bu? Satu-satunya yang membuat hati kita nggak lapang, yang membuat kita nggak nyaman hidup kita, yang membuat kita sempit apa? Karena berkurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah Allah katakan di surat Al-Falaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semua urusannya. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan semua perkaranya. Orang-orang yang menyandarkan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ayat ini membuat kita tenang seharusnya? Bahwa Allah sudah cukupi kita. Ini kan yang kita inginkan, ketenangan atas kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang lain yang kita tuju, ada yang lain yang kita sandarkan selain Allah, wajar. Terima saja kenapa masih sempit. Maka ayo kita menjadi muhasabah kita. Kalau hari ini masih terasa sempit hati kita, hidup kita, masih suka kecewa dengan keadaan-keadaan yang kita jalani hari ini, masih up and down, masih banyakkan down-nya. Jangan-jangan ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada sandaran kita, harapan kita selain Allah. Kita ingin ngajinya cuma pengen dikenal sama guru. Ketika guru itu nggak menyapa kita, kita kecewa. Ketika guru juga manusia punya kesalahan. Yang dalam idealisme kita, guru itu harus sempurna. Kasih contoh yang baik, ketika guru berbuat salah, kita pun marah. Na'udzubillah, bukan itu yang kita ingin. Dan kita bermohon, maka di awal selalu tadi kita minta, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Kami berlindung ya Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang kami ketahui. Sedikit aja ya Allah. Karena kesyirikan itu yang kecil membuat hati kita sempit, hidup kita sempit, enggak tenang. Karena ada harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum Arab Baduy mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, amanna. Kami sudah beriman ya Rasulullah. Tapi Allah langsung menjawab di surat Al-Hujurat. Qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami sudah beriman. Tapi kata Allah, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, mereka belum beriman. Karena masih ada yang lain berarti di hati mereka. Lakin qulu aslamna. Tapi katakan, kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman belum masuk ke hati kalian semuanya. Ya Allah, jangan-jangan ini kita yang Allah maksud. Allah sedang menyindir kita. Kita merasa beriman. Kita merasa amal kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan mudah berikrar, ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah. Bagaimana kiranya kalau Allah mengatakan qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, kata Allah. Kalian baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah. Belum masuk iman di hati kalian. Karena masih banyak tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum sayyi'an. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itu nggak akan mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan untukmu, kata Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, ayat ini menjadi muhasabah kita. Ketika hati kita sedang sempit, ketika Allah kasih kita cobaan berat, tapi kita merasa nggak mampu menghadapinya. Ketika ada masalah-masalah, kita dengan mudah turun, down, kita menyalahkan keadaan dan sebagainya. Pasti ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu itu sudah sampai, kita sudah tahu setiap masalah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap penyakit akan mengangkat derajat kita. Dan kita masih merasa sempit, nggak lapang kita. Mari ayah sama-sama kita periksa niat kita. Jangan sampai Allah menolak keimanan kita. Allah baru menilai kita sebatas orang-orang yang berislam, yang beribadah sebatas gerak badan kita saja. Tetapi hati kita belum hadir sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi orang yang beriman tapi masih merasa sempit. Siapa itu? Mereka orang-orang munafik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ada orang yang sudah beriman tetapi
mereka kemudian balik lagi menjadi kafir, maka Allah kunci hati mereka sehingga mereka nggak bisa menerima kebenaran, mereka nggak bisa menerima kebaikan. Ini orang-orang munafik seperti dikisahkan Abdullah bin Ubay bin As-Salul. Dia orang yang paling dahulu mengatakan di depan Muhammad ingin membela Muhammad, tetapi di hadapan orang-orang kafir dia pun mengatakan akan membunuh Muhammad. Dan semua kemunafikan, keburukan-keburukan yang menimpa Rasulullah tidak pernah lepas dari peran Abdullah bin Ubay As-Salul. Allah katakan orang munafik seperti itu. Na'udzubillah. Jangan-jangan kita mengatakan saya beriman, tapi kita masih benci dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesak hati kita. Dikatakan saya beriman, tetapi saya nggak suka melihat orang pakai jilbab besar, dan kita marah. Kita nggak suka menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Na'udzubillah. Maka kita sudah tahu kondisi orang-orang munafik. Di mana letaknya orang-orang munafik Allah tempatkan? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu Allah taruh di bagian kerak yang paling bawah dari neraka. Artinya tidak ada peluang mereka Allah angkat dari neraka itu karena kemunafikan mereka. Ini ada kisah, Masya Allah, sahabat Nabi Hamdalah, yang juga dikatakan Hamdalah ini yang meninggalnya itu jenazah syahid, tapi paling bersih. Kenapa paling bersih? Karena dimandikan oleh malaikat. Jadi kalau ada orang syahid gugur di medan perang itu kan perlakuannya tidak sama dengan orang-orang yang meninggal normalnya, ibu-ibu. Nggak dikafani, nggak dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang dia kenakan dengan luka. Karena itulah yang menjadi pemberat di mata Allah. Tapi Hamdalah ketika akan dimandikan, Hamdalah dalam keadaan bersih, wangi. Ditanya ini kenapa Hamdalah seperti ini? Kata Rasulullah, malaikat yang memandikan Hamdalah. Kenapa? Karena ketika sebelum panggilan perang, Hamdalah itu baru selesai berhubungan dengan istrinya. Lalu muncul panggilan perang, dia langsung lari berperang, berjihad, dan gugur dalam medan jihad. Sami'na wa ata'na. Dan malaikat memandikan Hamdalah bukan untuk syahidnya, tetapi memandikan untuk membersihkan jenabahnya Hamdalah itu. Masya Allah. Dan suatu ketika Hamdalah itu bersedih. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq sebelum terjun ke perang itu, bertanya, wahai Abu Bakar, saya takut hati saya ini menjadi orang yang munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa, wahai Hamdalah? Kata Abu Bakar, saya ini kalau duduk-duduk di halaqah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan aku melihat surga ada di hadapanku. Begitu indah. Begitu saya ingin semangat terus menambah keimanan, menambah amal saya. Tapi begitu selesai saya pulang ke rumah, saya ketemu anak istri saya, beda lagi. Saya mikirinnya buat dagang, saya mikirinnya dunia, berubah lagi. Jangan-jangan saya ini munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar mendengar itu, Abu Bakar juga bilang, saya juga sama kayak begitu Hamdalah. Kalau saya duduk di majlis Rasulullah, Masya Allah, tenang hati saya. Tapi begitu saya jauh dari majlis Rasulullah, dunia sudah ada lagi di hati saya. Kira-kira perasaan itu sama nggak sih Bu dengan yang kita rasakan sekarang? Sama Ustazah. Itu kan sama dengan kita ya Bu. Kalau kita duduk di majelis ilmu sekarang meskipun online dengan kayak gini, Allah tenang. Pengen jadi orang yang tambah terus imannya, pengen nambah amal kita. Selesai aja nih, udah ditutup. Ketemu lagi kerjaan dapur, ketemu lagi orang, datang lagi, hilang gitu semuanya Bu ya, udah hilang. Tapi apakah itu munafik? Maka Abu Bakar dengan Hamdalah datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sampaikan, ajarkan kepada kami takut jadi orang yang munafik yang dikatakan Allah itu. Ditutup hati mereka, nggak bisa menerima kebenaran. Kata Rasulullah, wa kadzalikal iman. Begitulah iman, kata Rasulullah. Yazdad wa yanqus. Iman itu naik dan bisa turun. Kalau iman kalian itu naik terus, kata Rasulullah,
maka kalian akan dapati di jalan-jalan malaikat-malaikat itu bertemu kalian, menyapa kalian, akan mencium tangan kalian. Artinya apa? Iman manusia itu selalu naik dan turun. Iman naik terus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman menjadi turun dengan maksiat kita. Cukup itu aja. Kalau hati kita sekarang lagi tenang, enak, adem, lalu tiba-tiba berubah sedikit gak tenang, pasti itu ada maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah atau maksiat terhadap makhluk Allah. Kalau lagi enak ibadah kita, sholat malam kita rutin, tiba-tiba kita berapa hari ini nggak bisa bangun, mata kita berat, pasti itu ada maksiat yang menyebabkan iman kita turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguatkan iman itu, terus-terus banyakkan taat kepada Allah. Banyak-banyak kita menguatkan diri kita untuk istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita itu tetap berada dalam ketaatannya, berada dalam kekuatannya. Tapi kadang kita ini sering futur, turun. Maka kalau orang yang mencoba itu turun, dia akan terus mencari, berpindah. Kata Allah, fa'idza faragta fansab. Kalau ada waktu kosong, berubah, beralih lagi. Rasanya kok ini mulai turun. Tapi kita dengerin aja yang kita suka. Misalnya dengarnya tilawah, dengerin tilawah. Dengar ceramah tausiah di YouTube, dengerin aja. Supaya jangan jauh-jauh turunnya iman kita. Maka hati yang lapang dengan iman adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan ilmu masuk ke dalam hati. Hati, kalau ilmu masuk hati, dia jadi iman. Kalau banyak ilmu, makin lapang hatinya. Orang banyak ilmu, makin bagus imannya. Maka supaya iman kita kuat, ayo perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak pernah lepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, iman senantiasa menjanjikan hati yang lapang. Kalau hidup kita sudah lapang, maka kita pun akan tenang hati kita. Dan ada manusia-manusia pilihan Allah yang begitu tenang hatinya. Di surat Yunus Allah firmankan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada wali-wali Allah yang hidup mereka nggak pernah takut, hatinya nggak pernah takut. Dan mereka nggak pernah bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa para wali Allah hidupnya tenang? Hatinya lapang, hidupnya tenang. Karena begitu kuatnya mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka begitu kuat menyandarkan semua masalah dirinya, keluarganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak pernah ada kegalauan dalam hidup. Ada seorang sahabat, ini cerita sahabat bukan hadis Nabi. Ketika dia akan meninggal, dia nggak meninggalkan sedikit pun harta untuk putrinya. Tidakkah kamu khawatir terhadap masa depan putrimu? Yang lain berkata, saya tidak pernah khawatir dengan masa depan putri saya. Kenapa? Karena saya sudah mewasiatkan putri saya untuk membaca surat Al-Waqi'ah setelah subuh. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setelah sholat subuh, Allah akan cukupkan hidupnya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Cukuplah dengan itu dia bertawakal kepada Allah dengan amalan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun nanti beberapa ulama juga mendoifkan hadis ini. Kita ambil dari sisi tawakal, bagaimana dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mau jadi hati kita semakin banyak imannya, makin kuat imannya, orang yang beriman itu tentram hatinya. Dengan apa? Zikrullah, mengingat Allah. Dimanapun kita berada, ingat ada Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang maha mengetahui. Itu artinya mengingat. Begitu juga dengan mengucapkan, menyebut nama Allah.
Hari ini kita sedang menyebut nama Allah, maka wajar hati kita tenang. Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu sudah menjadi jaminan dari Allah. Siapa-siapa yang senantiasa hatinya mengingat Allah akan diberikan ketentraman, akan diberikan ketenangan. Dan tenang itu disebutkan dalam Al-Quran namanya sakinah. Siapa sih yang dikasih sakinah? Selalu ada hubungannya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu memberikan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Balik lagi, siapa itu yang selalu ingat Allah? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan itulah yang membuat keimanan mereka terus nambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena ketenangan itu. Dan Allah lanjutkan, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Milik Allah lah semua bala tentara di langit dan bumi. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Artinya orang beriman dia yakin hidupnya selalu dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, semua bisa menjadi tentara Allah untuk membela, untuk membantu kehidupan. Angin bisa menjadi tentara Allah, awan bisa menjadi tentara Allah, semut bisa menjadi tentara Allah. Karena keimanannya dia tenang dengan itu. Masya Allah. Maka ketika ada masalah untuk menggapai ketenangan kita, ayo. Masalah yang timbul hari ini itu hanya akibat dari semua perbuatan-perbuatan atau masalah atau kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Dan itu dijadikan sebab. Ada akibat, pasti ada sebab. Untuk kita tahu kan hukum kausalitas ya, sebab akibat. Masalah ini akibat. Kita selalu fokus mencari sebabnya. Oh iya, saya sakit. Sebabnya karena saya telat makan. Itu sebab. Saya sekarang masalah nih, rezeki saya sempit. Sebabnya ya karena suami saya di PHK. Sebab karena COVID kemarin. Jadi saya nggak bisa kayak dulu lagi ekonomi saya. Itu sebab. Tapi sebagai seorang mukmin, kita enggak diminta fokus, cukup selesai pada sebab aja. Kenapa? Karena kalau sebab itu sudah kita hilangkan, kita sudah minimalisir, kita sudah hilangkan sebab itu ternyata masalah itu masih ada. Maka bukan lagi sebab yang menjadi fokus kita. Maka yang menjadi fokus kita ada di atas sebab itu, ada zat yang menghadirkan sebab itu datang. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut al-musabbibul asbab. Zat yang menghadirkan sebab-sebab itu datang. Kenapa sekarang ekonomi saya belum normal? Karena ada COVID. Ya Allah, udah selesai COVID-nya, belum juga selesai ini. Ekonomi belum stabil juga. Allah yang menghadirkan itu. Maka orang yang beriman nggak cukup dengan sebab-sebab dari semua masalahnya, tetapi dia fokuskan, dia naik lagi kepada Allah al-musabbibul asbab. Sementara orang kafir, mereka cukup dengan sebab-sebab, sehingga kalau mereka sudah merasa menghilangkan sebab itu dan belum selesai masalahnya, mereka akan rapuh seperti kayu yang tadi Allah sampaikan di Al-Quran. Kayu rapuh yang bersandar, kering hati mereka. Mereka enggak mendapatkan zat yang menyebabkan itu semuanya terjadi dalam hidup mereka. Miliki keyakinan ini, keyakinan terhadap Allah, ilmu yang senantiasa membimbing kita, yang selalu kita cari, kita amalkan, maka jiwa pun kita menjadi jiwa yang tenang, hidup kita tenang, dan tentunya kita pengen semuanya mendapatkan panggilan yang begitu kita dan ketika ruh lepas dari jasadnya, Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Tuhan dengan hati yang ridho, dan Allah pun ridho kepada. Masya Allah. Hati yang ridho, hati yang tenang, baru akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau hati kita nggak tenang, nggak ridho dengan ketetapan Allah, tapi kita menuntut adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan rodiyah. Rodiyah itu jiwa kita yang tenang. Mardiyah, diridhoi oleh Allah.
Jadi ini dua kesatuan yang nggak pernah bisa dilepas. Sebagaimana di surat Al-Bayyinah juga dikatakan, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan balasan buat mereka dari Tuhan mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Buat siapa sih? Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang ridho kepada Allah ridho kepada mereka, mereka mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena mereka pun ridho dengan ketentuan Allah yang berlaku atas hidup mereka. Hati yang tenang selalu ridho dengan ketetapan Allah. Hati yang tenang selalu dia menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati tenang itu akan mengakibatkan hidup kita menjadi lapang, semuanya mudah, insya Allah. Ya, seperti itu ya Ibu-Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita, ketenangan hati kita, sehingga hidup kita pun menjadi lapang. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Insya Allah. Izinkan saya membacakan chat pertanyaan yang sudah masuk ya Ustazah. Iya, silakan. Ini ada dari Umu Erlik. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya, supaya lapang kita harus mencari ilmu untuk mengetahui tentang hati dan kebanyakan ilmu psikologi dari teori barat. Apakah hal ini diperkenankan Ustazah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, kalau guru saya mengajarkan ilmu itu, kita pelajari dari teori hulu ke hilir. Kadang kita hanya berfokus kepada hilirnya. Untuk apa ilmu itu kita pelajari? Untuk kebaikan, ya kan? Untuk menolong orang, untuk pengobatan yang semuanya itu baik deh. Tapi kita lupa dari hulunya itu di mana? Sebab-sebab keilmuan kita itu dari mana? Maka kan ada sanad-sanad keilmuan seperti itu. Dan itu yang memang harus kita perhatikan. Dan sebagai seorang muslim tentunya kita ingin sanad keilmuan kita itu tertinggi adalah bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas itu semuanya Allah turunkan melalui Al-Quran dan hadis yang disampaikan Rasulullah. Tetapi dalam hal-hal muamalah itu masih diperbolehkan kita belajar ilmu-ilmu dari orang-orang yang tidak yang tidak seakidah dengan kita. Hanya memang kita perlu dengan cermat memilih. Karena dari beberapa ilmu-ilmu tentang pemahaman kejiwaan, pasti itu akan mencakup dengan treatmentnya. Kalau kita sekedar belajar tentang teorinya, nanti akan membuahkan treatment tindakan untuk pengobatan atau masalah yang ada. Nah, di sini nih nanti akan biasanya menjadi masalah. Tindakan-tindakan itu yang kadang berlawanan dengan rambu-rambu syariat. Itu. Kalau mungkin kita sekedar belajar untuk menambah hasanah keilmuan kita, pemahaman kita itu tidak apa-apa, tapi kembalikan lagi dengan kacamata syariat. Seperti itu, insya Allah. Ini sepertinya Umu Mimi ada pertanyaan. Dia raise hand. Dipersilakan Umu Mimi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas banget nih pertanyaannya Umu Erlik juga menjadi bagian dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi memang saya merasakan betul Ustazah beberapa pekan ini ya, saya baru ngeh gitu Ustazah. Selama ini kan saya mulai mempelajari bahwa apa-apa yang selama ini saya pelajari gitu ya mengenai teori-teori barat gitu ya, terutama tentang bagaimana psikologi, bagaimana NLP atau training-training yang selama ini saya pelajari sejak saya muda gitu Ustazah, karena saya seorang bisnis dari muda gitu ya, saya punya usaha sendiri sehingga itu sangat saya pelajari betul apa-apa yang mendukung dari pekerjaan saya begitu Ustazah. Nah, saya baru merasakan di belakangan ini Ustazah bahwa
saya itu memang minim gitu ya ilmu tauhidnya, minim ilmu akidahnya, dan saya belajar dari orang-orang yang justru yang jilbaber gitu ya, atau ustadz-ustadz, pemateri-pemateri yang selama ini sangat dikenal oleh banyak orang gitu ya. Dan itu ternyata saya baru ngerasain 2 pekan ini, saya merasa kok baru berasa nih gini, artinya gini saja. Saya itu nggak ngerti tuh yang dulu dibilang qadarullah tuh apa gitu. Apa sih yang dimaksud qadarullah gitu? Apa sih takdir Allah? Karena yang disampaikan oleh para pemateri yang selama ini saya pelajari bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itu mempengaruhi dari hasil-hasil yang kita dapati nantinya. Apa yang menjadi ikhtiar kita, atau kalau kita yakin mindset kita benar gitu, mindset kita positif, kita akan mendapatkan hal yang positif pula. Atau kalau kita yakin bisa, kita akan mendapatkan itu semua. Dan saya itu berpatokan, jadi apa yang kita ikhtiar, apa yang kita ikhtiarkan, kalau memang itu maksimal, kita akan mendapatkan hal yang maksimal juga. Dan memang apa yang selama ini saya pelajari dan saya jalani memang benar dapat, Ustazah. Jadi selama ini di masa muda saya tuh saya selalu mendapatkan apa yang saya upayakan gitu, sehingga ilmu-ilmu menjadi mendasar sekali gitu di diri saya, Ustazah, sehingga kadang-kadang itu yang menjadi apa ya, menjadi akibatnya saya rasakan sekarang. Jadi saya itu masih belum bisa nyambungin gitu ya di otak saya gitu, sesuatu tuh yang maksud dengan qadarullah, takdir Allah, semua atas izin Allah, itu masih saya cerna gitu. Saya baru sadarnya tuh ketika saya kenal TNTQ. Sedikit-sedikit kan Ustazah nyampain qadarullah, semua atas izin Allah, semua kembalinya kepada Allah, semua datangnya dari Allah, semua kembalinya pada Allah. Itu bahasa-bahasa yang baru saya ngeh gitu, baru saya kenal gitu di masa-masa saya kenal TNTQ gitu, Ustazah. Nah, saya baru berasanya tuh, oh ternyata ini ya yang dimaksud. Itu ketika beberapa hal yang saya inginkan gitu ya, yang saya inginkan sekali itu nggak dapet gitu saja. Padahal selama ini saya tuh selalu berpatokan itu, apa yang kita ikhtiarkan itu pasti dapat, pasti terjadi gitu kan. Terus juga kadang-kadang sampai saya kadang-kadang suka mikir ke teman-teman, kalau mereka tuh selalu punya alasan untuk nggak bisa ini, nggak bisa itu kan. Sedangkan saya yang berusaha tuh rata-rata apa yang saya usahakan bisa. Nah, mereka selalu punya banyak alasan untuk punya mental block di dalam dirinya, sehingga ya akhirnya apa yang dianggap nggak bisa ya nggak bisa juga gitu, Saza. Nah, jadi saya itu yang sering belakangan ini saya jadi kok sering sakit kepala gitu kan, sering badan saya tuh jadi sakit gitu, karena saya mulai belajar gitu, Saza, apa sih yang ada di dalam diri saya yang masih salah nih, subhat-subhat pemikiran apa nih yang selama ini masih belum lurus nih, ilmu yang saya pelajari ini masih banyak yang nggak benar nih. Nah, itu akhirnya saya baru apa tuh namanya ngeh gitu, Saza, dan saya banyak-banyak istighfar gitu ya, saya banyak-banyak saya memang merasa akhirnya ketika saya mengalami kendala, mengalami hambatan, saya jadi merasa udah deh kayaknya nggak apa tuh, saya udah benar-benar merasa nggak ada deh yang punya kekuatan, nggak punya yang nggak ada sesuatu yang saya harus yakini selain Allah gitu, apapun apa namanya apa ya, cabang-cabang ilmunya gitu, Ustazah. Jadi saya benar-benar tuh ngerasa apa ya, saya ini benar-benar lemah, tauhid saya ini benar-benar jelek, tauhid saya ini benar-benar cetek gitu, sehingga saya memang dari awal saya hijrah gitu, saya nggak pernah berani untuk nggak mencari ilmu, nggak nuntut ilmu, karena saya tahu banyak syubhat-syubhat pemikiran yang harus saya benahi, dan perilaku-perilaku yang harus saya perbaiki gitu, Ustazah. Bagaimana menurut Ustazah? Jazakumullah khairan. Iya, apa namanya, kita ini memang sekarang ya, Ghazul Fikri yang luar biasa ya, perang dari pikiran kita. Bahkan apa namanya, ada namanya 6, teori 6. Itu bahkan bukan hanya orang Islam, umat Kristiani pun menolak itu 6. New Age Movement. Jadi pemikiran yang kesannya dia bersikap spiritual. Tetapi sungguh jauh, dia malah menghilangkan adanya Tuhan, adanya Allah. Misalnya yaitu terima kasih tubuhku, hari ini aku sehat, aku bisa membantu orang lain. Malah diajarkan konsep berterima kasih kepada anggota tubuhnya. Dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dan saya bahagia hari ini, saya bisa membantu orang lain.
kesannya itu adalah sangat positif sekali ya, ungkapan-ungkapan itu untuk membangkitkan alam bawah sadar kita itu suatu yang positif. Tapi kalau kita lebih mencermati, itu justru malah menghilangkan kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah nggak suka. Bahkan ini pada ranah syirik masuknya. Bahkan kata Allah di Al-Quran itu, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Minta sama Tuhanmu kepada Allah dengan rendah hati dan rasa takut. Tapi dalam konsep-konsep motivasi itu, rasa takut itu dianggap sesuatu yang negatif. Mereka sangat menolak adanya unsur-unsur negatif. Bahkan nggak boleh kata jangan, katanya itu negatif juga. Tidak, itu negatif. Padahal Allah minta itu. Takut, apa sih takut dengan azab Allah? Sehingga dalam doa-doa itu juga kalimat-kalimat yang diajarkan di Al-Quran, iya karena dulu, wa iya karena stain, ya kan? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Artinya kita punya kekuatan nggak di situ? Tapi dalam konsep mereka, itu nggak boleh kayak gitu. Bahwa kita ini kuat, kita ini hebat, kita bisa menciptakan apa yang kita pikirkan, apa itu akan terjadi semua. Sesungguhnya pemikiran itulah yang akhirnya meniadakan Allah. Sehingga kita yakin semua hidup kita itu bisa diatur dengan pikiran kita sendiri. Dengan mental kita. Kok bisa terwujud gitu? Hati-hati. Kelihatannya terwujud, saya banyak dapatin orang-orang motivator, wah hidupnya selalu penuh percaya diri. Bicaranya berapi-api. Kayaknya positif banget gitu. Positif banget. Tapi minus ketergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya banget kalau seorang manusia lepas dari bergantung kepada Allah. Bahkan Rasulullah ajarin apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai zat yang maha berdiri, zat yang maha hidup, dengan rahmat-Mu aku bermohon ampun, minta pertolongan-Mu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Perbaiki semua urusanku ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Ada nggak motivasi-motivasi yang bilang jangan tinggalin aku sendirian? Nggak ada. Aku mampu hidup sendiri, aku bisa bahagia, aku ini itu semuanya. Naudzubillah. Maka jika pernah melakukan itu dan mereka bisa lebih tenang, kelihatannya mereka kuat, jangan-jangan mereka sama dengan kayu yang Allah sandarkan itu, kayu rapuh yang bersandar. Sungguhnya dalam fuad mereka, hati nurani mereka pun sedang mencari kepada zat yang maha besar, zat yang maha tinggi. Dan bahayanya kegiatan ini sekarang sudah merambah ke dalam aspek semua kehidupan kita. Bahkan sisi-sisi agama kita pun dimasuki dengan pesan-pesan yang seperti itu. Ini yang sedang kita ijtihadkan. Artinya semua aspek, kalau sudah bicara spiritual, itu sebetulnya sudah terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam tidak mengenal spiritual. Kita tuh kenal adalah ta'abbud, ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya spiritual, itu bahasa yang diilmiahkan seperti itu. Jadi tadi Bu Mimi bilang kalau udah itu terus gimana ya? Ya Allah, makanya tadi kita banyak-banyak bertaubat dengan pemikiran-pemikiran yang masuk itu melalui syubhat, pemahaman-pemahaman kita. Kemudian apa? Dalam terapi Quran, prakteknya memperbanyak baroah. Ayat-ayat baroah itu ayat-ayat pemutus. Atau ayat 1, ya Allah aku berlepas diri ya Allah dari semua yang pernah aku pelajari itu. Dari semua yang pernah aku amalkan. Dari pemahaman-pemahaman yang pernah aku yakini, ternyata aku baru tahu ya Allah, ini nggak sesuai dengan fitrah sebagai penciptaan makhluk. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. At-Taubah ayat 1 Allah ajarin. Baca terus berulang-ulang. Bentuk kita melepaskan diri kita dari semua kekufuran, kesyirikan yang pernah kita lakukan itu. Jangan sampai nanti efeknya itu terus ada dalam hidup kita, keras hati kita, naudzubillah sampai mengikuti anak keturunan kita. Tambah lagi Al-Baqarah 1 berapa? Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mohon maaf kalau saya nggak salah 156. Itu cara
dalam terapi Quran. Kita berlepas diri memutuskan semua kebatilan-kebatilan yang pernah kita lakukan. Nanti boleh lanjut dengan ayat-ayat seperti biasa dalam zikir pagi petang kita itu. Begitu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Meskipun hal-hal yang kelihatannya baik, Muslim itu cermat, pintar memilih akidahnya, maka ini dia yang disebut tadi, fuadnya itu harus diaktifasi, kebenaran-kebenaran itu harus diaktifasi gitu. Kalau enggak kita diamkan aja dia mati. Seperti itu. Silakan Bu Fitri lagi, ada yang mau ditanyakan? Baik Ustazah, ini berikutnya ada pertanyaan Japri. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menghilangkan ketakutan yang sangat besar bahwa apakah amalan baik yang kita lakukan bisa menutupi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam tazkiyah nafs itu ada dua sisi. Ada khauf, ada roja. Ini yang harus selalu kita tumbuhkan di hati kita. Apa itu khauf? Takut. Rasa takut itu harus muncul. Takut dengan janji Allah. Nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, kalau ada hari kiamat itu nggak ada waktunya kita berdusta. Di surat banyak sekali surat-surat tentang hari kiamat kan. Al-Qari'ah itu surat tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca surat-surat itu. Itu akan menimbulkan ketakutan kita tentang hari akhir. Sehingga kita dalam ibadah itu nggak main-main. Sehingga dalam beribadah kita nggak asal-asalan. Itu. Apalagi takut dengan siksa kubur. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, sebagian banyak umatku itu dapat siksa kubur karena apa? Karena percikan air kencingnya. Yang mercik pakaiannya dipakai buat sholat, itu jadi siksa kubur dia gitu ternyata. Itu kalau nggak muncul peringatan-peringatan kayak gitu, itu kan berarti nggak ada ilmu kita, nggak ada takut kita dalam beribadah untuk bersungguh-sungguh. Maka itu khauf, takut. Tapi nggak boleh cuma takut aja. Kalau cuma takut aja nanti jadi was-was terus. Aduh gimana ya, amal saya belum sempurna, entar begini-gini. Maka munculkan juga sayap berikutnya itu roja, yaitu harapan. Ada rahmat Allah. Allah yang Maha mengampuni. Itu harapan-harapan yang harus dimunculkan. Ada sifat Allah Al-Hakim. Allah yang Maha bijaksana. Kita sudah berupaya dengan baik, hasilnya Allah Maha bijaksana kok. Allah nggak pernah salah kok menentukan satu perkara. Bukan hakim kayak manusia yang melihat bukti-bukti, dengerin perkara, pengacara dan sebagainya, enggak. Allah Maha bijaksana. Yakin selama kita sedang berupaya memperjuangkan yang baik sesuai dengan syariat, masa iya Allah nggak terima? Nah itu rasa roja itu dimunculkan itu. Rahmat Allah. Bahwa seburuk apapun, kata Allah di surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan buat orang yang sudah jijik dengan dirinya sendiri, kita pernah dapati atau mungkin kita merasakan karena dosa kita luar biasa. Saya jijik dengan diri saya sendiri karena saya sering maksiat, saya pernah melakukan itu hal kotor buruk. Bahkan saya kalau ingat malu saya. Tapi kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka khauf dengan roja ini dua sayap yang harus dimiliki seorang muslim. Harus seimbang. Kalau kita cuma takut aja akan seperti itu, kita merasa amal kita nggak diterima, amal kita nggak sempurna. Sementara kita berupaya dengan baik, tapi munculkan roja, ada harapan kita. Tapi nggak boleh juga kebanyakan kita menghadirkan harapan. Nggak ada takut, yang ada nanti ibadah kita akan asal-asalan. Karena kita begitu yakin Allah itu Maha Pengampun, kita ulang lagi dosa-dosa kita. Begitu Bu. Jadi untuk apa kedua itu, dengan apa didapat? Dengan ilmu insya Allah. Terus berkajian nanti muncul itu semua. Khauf dan roja. Ada yang lain? Baik. Sepertinya belum ada yang raise hand lagi.
di kolom Saya chat. bacakan pertanyaan. Masih Ah, ada pertanyaan? Boleh ya, Ustazah? silakan. Silakan, Bu. Ini dari Umumur. Bagaimana cara menenangkan hati? Kadang kita ini takut akan kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kadang kita ini berprasangka yang tidak baik. Cara menghilangkan prasangka itu bagaimana, Ustazah? Kadang membaca novel saja bisa ngikut ke bawah jadi berprasangka. Terima kasih, Ustazah. Iya. Nah, ini yang disebut innallaha fi dzanni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ini yang dimaksud seperti itu. Apalagi kalau kita sedang bertaubat kepada Allah, kita berprasangka Allah Maha Pengampun, Allah akan mengikuti prasangka kita. Jadi bukan kita berprasangka pasti bisa Allah ngikutin kita bisa, bukan, ya. Nah, ketika kita mendapatkan suatu prasangka buruk, jangan sampai Allah mengikuti itu keburukan itu terwujud karena prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi caranya ilmu. Kenali itu nama-nama Allah, ma'rifatullah. Ada nama Allah Al-Hafidh, Allah yang Maha menjaga. Masa iya Ibu kalau di komplek aja dikasih satpam, terus Ibu ngerasa aman karena rumah Ibu ada satpam yang keliling 24 jam. Masa iya sama Allah kita nggak yakin dijagain, Bu? Maka kalaupun musibah itu terjadi, kalau kita senantiasa berdoa, sebagaimana dalam zikir pagi, sore kita banyak berlindung. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya kan bacaannya. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kan doa-doa perlindungan kita. Ditambah Al-Falaq, An-Nas, semua perlindungan. Itu apa sih? Supaya menangkal musibah, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita sebagai doa-doa. Kalau itu tetap terjadi, tapi kita sudah melakukan itu semua, maka hanya ada dua kemungkinan kok, Bu. Orang yang selalu berdoa, tetapi musibah itu tetap Allah takdirkan. Yang pertama, Allah berikan dia kekuatan menghadapi musibah itu. Yang kedua, Allah berikan dia kesabaran menghadapinya, atau Allah ringankan musibah yang berlaku untuknya. Karena kekuatan doa-doa. Jadi tugas kita hanya berdoa, minta dijauhkan. Kalau ada prasangka gitu langsung istighfar, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yakin Allah Maha menjaga, Allah Maha bijaksana, nggak mungkin Allah berikan azab itu kalau kitanya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kiranya. Yakin kepada Allah. Silakan, ada yang lainnya? Baik, Ustazah. Ada pertanyaan, sepertinya banyak ini yang bertanya. Ada pertanyaan, Umu Wanti. Dipersilakan Umu Wanti untuk bertanya secara Ibu, langsung. bertanya di teks itu, Bu, tentang afirmasi ya? Oh, ini dulu. Baik, Ustazah. Hmm. Pertanyaan dari Umu Wati Kurnia. Ustazah, berarti kalau setiap pagi kita diajak afirmasi positif, tidak boleh ya Ustazah? Saya baru sadar tidak ada permohonan minta tolong ke Allah. Iya. Mungkin ke Allahnya. Afirmasi positif yang diajarkan Rasulullah setiap pagi tuh, Bu. Ada di zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Masyaallah. Saya kalau baca zikir pagi itu sedih, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, karena rezekimu, nikmatmu ya Allah, kami bisa berpagi hari ini. Karena rezekimu ya Allah, kami bisa juga ketemu di sore hari nanti. Dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Kami hidup dan kami mati. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami dapati pagi hari ini Allah masih dalam keadaan Islam, masih bisa menyebut namamu ya Allah, masih dalam apa? Di atas agama Rasulmu, di atas agama Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Itu afirmasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ada yang pakem dari Al-Qur'an, dari hadis,
Kok kita masih cari-cari yang kata kita ilmiah gitu. Ilmiah menurut pandangan kita, hamba yang serba terbatas akalnya. Bahkan ilmu kita sangat terbatas. Maka sudahlah, pakai afirmasi-afirmasi positif yang diajarkan Rasulullah dalam zikir pagi petang itu, pahami artinya, itu bentuk kebergantungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang raise hand lagi? Baik. Ini sepertinya di kolom chat masih ada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya soal terapi aura untuk menenangkan jiwa dengan konsep membersihkan alam bawah sadar dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu diperbolehkan Ustazah? Itu kok di chat saya nggak muncul ya Bu? Atau itu Japri? Oh iya. Direct message Ustazah. Mau bertanya soal bukan. terapi aura untuk sih itu menenangkan aura? diri. Apa sih itu aura? Islam mengenal aura enggak? Iya, yang ada orang yang beriman, Allah berikan basirah di hati mereka. Basirah itu ketajaman hati, firasat seorang muslim. Tapi enggak pernah ada satu hadis pun atau ayat yang membahas tentang aura. Sesuatu yang mengikuti itu udah identik dengan alam gaib. Dan fitrah kita nggak bisa kita menembus ke alam gaib itu. Maka nanti di situ menjadi celah dimasuki setan. Maka lagi-lagi hulu ke hilir harus dilihat. Hilirnya untuk memperkuat ibadah kita. Hulunya ini dari mana nih? Maka alangkah baiknya guru saya mengatakan kita tuh harus disiplin istilah. Disiplin istilah. Kalau kita sudah batasi istilah-istilah sesuai syariat, kita nggak akan nengok-nengok kanan kiri lagi udah. Gitu, misalnya aura. Islam tuh nggak ada aura, udah selesai, nggak usah ditengok lagi. Itu aja, kita berdisiplin aja dalam hal itu. Seperti itu. Terapi aura, lebih baik terapi Quran. Justru banyak yang mendapatkan ketenangan setelah itu. Iya kan? Dan terapi Quran itu nggak mengenal buka aura, tutup aura gitu, nggak sama sekali. Ya mungkin ada nih Bu Wanti ya. Oh, baik, Nanti untuk bertanya langsung dipersilakan. baik, makasih Bu Fitri. Nah, ini Ustazah, tadi kan disampaikan bahwa salah satu cara menguatkan iman yaitu dengan tetap melakukan ketaatan-ketaatan walau hati sedang dilanda futur ya Ustazah. Iya. Nah, yang saya alami kalau lagi futur itu saya tetap paksakan untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnahnya ya Ustazah. Cuma rasanya tuh jadi hambar gitu loh Ustazah, hanya sekedar rutinitas gitu loh. Tahajud ya tahajud, tapi nggak ada rasa nikmat di hati gitu Ustazah. Tapi itu tetap saya lakukan sambil istighfar, sambil ingat-ingat maksiat gitu, mohon ampun. Cuman kadang berhasil cepat lepas dari futur, kadang masih lama gitu proses untuk lepas dari futurnya itu Ustazah. Cuman menariknya tadi disampaikan Ustazah tentang khauf dan rojak. Apakah itu salah satu cara untuk mempercepat supaya kita bisa cepat lepas dari rasa futur itu Ustazah? Atau ada cara lain Ustazah? Yang kita tuh bersandar pada rahmat Allah kan Bu ya, bukan pada amalan kita. Seorang masuk surga pun bukan karena amalan dia, tapi karena rahmat Allah. Tetapi yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah amal ibadah kita, amal solih kita. Maka terus saja beramal solih untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusnya. Terus nggak enak, nggak nikmat dipaksakannya, memang harus dipaksa. Nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah dalam hadis, sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, tidak boleh juga ditinggalkan semuanya. Jadi jangan karena alasan, saya kok udah nggak enak ya sholat malam, udah saya nggak usah sholat malam aja karena udah nggak nikmat. Nggak bisa. Jangan tinggalkan semuanya kalau kita nggak bisa dapat semuanya. Saya nggak bisa ikut ngaji offline. Nggak apa-apa deh saya online. Itu kan berarti bentuk kita tidak meninggalkan semua. Nggak meninggalkan kajian.
Dan ini semoga Allah catat sebagai bentuk mujahadah kita, Bu. Upaya kita. Allah catat bentuk istiqomahnya kok, Bu. Istiqomahnya. Sedangkan rasa nikmat dan sebagainya itu adalah rezeki dari Allah. Maka dalam istiqomah itu kita minta, ya Allah, aku bermohon nikmat dalam ibadah, ya Allah. Aku bermohon hati yang lembut, ya Allah. Hati yang tenang. Itu terus sampaikan seperti itu. Nah, dalam konsep terapi Quran, jika hal itu terus berlanjut, misalnya ya saya pun sering mengalami, baru sholat, zikir ngantuk gitu ya. Iya, Ustazah. Atau sholat malam nggak nikmat. Kalau kita sudah mengenal itu, kemungkinan besar itu pun bisa terjadi sebabnya karena penyakit ain, karena ain. Maka cepat-cepat terapi diri dengan ain untuk menghilangkan ain dari dalam diri kita. Nanti ada filenya terapi ain majul, jadi mungkin bisa saya atau Bu Mimi masih punya file terapi ain majul, nanti bisa silakan di-share supaya itu bisa dipraktekkan. Kalau lagi lemah ibadah atau lagi apa yang nggak nyaman, nggak sesuai fitrah kita, karena Rasulullah bilang kalau umatku itu sebagian besar umatku sakit, itu sebelum ketetapan Allah itu pasti karena penyakit ain. Seperti itu, bukan hanya penyakit fisik, tapi kondisi-kondisi kita yang keluar dari fitrah itu. Seperti itu, Bu. Iya, Ustazah. Apa-apa terus aja dilakukan. Jazakallah khair, Ustazah. Wa iyyaki. Sudah. Berikutnya ada pertanyaan langsung lagi dari Umumur. Dipersilakan Umumur. Oke, Assalamualaikum Ustazah, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini pertanyaan yang langsung ya. Yang apa namanya? Yang saya bingungkan, takutnya saya salah membaca doa, tertarik sama doa zikir pagi sama zikir sore tadi. Kalau zikir pagi itu kan ada yang Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hasan itu nggih. Iya, Nah, itu yang benar itu au kah atau na'u. Jadi saya nggak tahu yang benar yang mana nih, jangan-jangan saya salah arti atau salah mengucap. Iya. Itu Betul, yang ya. benar. Betul, Bu, keduanya betul. Keduanya betul. Kalau A itu saya, pakai A itu saya. Tapi kalau na'udzu itu kami. Nah, kalau doa kita pakai subjeknya kami, na'udzu, artinya sedang berdoa untuk saya, keluarga saya juga. Malah itu lebih baik. Gitu. Oh, gitu. Gitu aja. Takutnya jadi nggak ada yang salah. Nggak, betul. Siap. Makasih, Ustazah. Makasih. Ini satu lagi nih, ya di chat masih ada satu ya, boleh Di nggak chat sih? masih ada. Boleh saya bacakan, Ustazah? Iya, silakan Bu Fitri. Ustazah, kenapa ya setelah selesai haid kok rasanya futur itu selalu datang sampai tertinggal sholat malam berlalu begitu saja. Padahal sebelum tidur sudah berniat, ya Allah bangunkan aku di sepertiga malam. Padahal kadang jam 3 sudah lihat, kadang jam 3 sudah lihat. Tapi untuk bangun itu rasanya berat. Begitu bangun lagi sudah azan subuh. Menyesal rasanya kalau udah bangun pas subuh. Bagaimana Ustazah? Iya. Makanya kalau wanita itu ibaratnya kita sedang recharge energi kita itu pada masa-masa kita bersih. Ketika kita lagi bersih, kuatin tuh sholat malamnya. Kalau lagi haid itu kan ibaratnya terpakai, terkuras, jangan sampai drop baterainya, sampai habis banget. Kalau sudah habis banget, isinya susah lagi. Jadi yang pertama, istiqomah kan ketika sedang bersih. Kemudian supaya jaga enggak drop baterai kita itu, ketika haid, isilah dengan banyak-banyak zikir. Dan ini insya Allah menjadi perjuangan kita seorang wanita. Dan semua hampir kita merasakan itu kok. Habis haid kok, aduh bangunnya kesiangan lagi. Bahkan kadang kita lupa. Ternyata udah bersih, masih ingatnya masih belum sholat aja gitu. Sholatnya ketinggalan. Kita rasanya sudah masih haid. Itu insya Allah menjadi bagian perjuangan kita. Dan Allah catat istiqomah kita. Maka dari ketika masa haid itu jangan pernah lepas dari zikir kepada Allah. Nggak apa-apa kok, Ibu lagi haid, pakai mukena, duduk di atas sajadah. Emang ada dalil yang mengharamkan itu? Kan nggak ada. Yang nggak boleh kan sholatnya, Bu. Pakai aja mukena, duduk di atas sajadah, ambil tasbih, zikir, atau baca buku-buku
zikir, doa-doa, nggak apa-apa. Supaya apa? Menjaga istiqomah kita itu loh. Yang susah itu kan kita istiqomah. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah kuatkan kita semuanya ya. Barakallah. Yang raise hand ada 2 lagi. Bagaimana Ustazah? Oh, masih ada? Umu Ica. Raise hand Ustazah. Tanya langsung, lisan. Ada Umu Ica dan Umu Lisa. Apakah masih? Umu Ica, dipersilahkan Umu. Ya, syukron. Bunda Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari sedikit Ustazah. Dengan judul yang ternyata memang tidak mudah ya Ustazah. Untuk melapangkan hati dalam menghadapi masalah apapun, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Dan benar Ustazah bilang bahwa kalau kita nggak punya ilmunya, kita akan senantiasa hidup yang nggak tenang gitu. Nah, pelajaran buat saya sih Ustazah, dengan sakit yang saya miliki, dan kemudian berulang-ulang saya drop. Awalnya saya ngerasa, apa sih yang saya bikin? Allah sampai sebegitu sayangnya ke saya. Sampai berulang-ulang, ya saya bilang, Ustazah saya berzikir, kemudian baru saya rasa tenang, tapi habis itu bergejolak lagi Ustazah. Sampai mungkin ilmu yang saya dapatkan dari sakit itu, saya berusaha seperti ini berpikirnya Ustazah. Seperti tadi Bumi. Saya selalu berpikir positif aja. Saya tidur, insya Allah besok Allah kasih saya sehat. Qadarullah saya batuk dan berdarah lagi. Saya akhirnya berpikir gini, oh hari ini takdir saya seperti ini. Dan itu membuat saya jauh lebih tenang Ustazah. Jadi ilmu yang memang nggak banyak saya punya, cuma sudah memang semuanya Allah yang sudah atur. Mau seperti apapun pemikiran kita, mau seberapapun keyakinan kita tentang apa yang terjadi, Allah punya hak atas diri kita Ustazah. Dan itu jauh membuat hati saya lebih tenang. Seperti itu saja. Jadi kesabaran itu dan ilmu kan nggak harus banyak. Ilmu itu menuntut adanya amal. Ya Bu, ya insya Allah. Di antara orang yang diberi banyak ilmu, hanya sedikit yang Allah berikan rezeki bisa mengamalkan ilmunya. Tapi ada juga orang yang ilmunya sedikit, tapi dia mencoba mengamalkan itu. Dan semoga kita ini Allah beri kesempatan menuntut ilmu, juga diberikan rezeki untuk mengamalkannya. Melalui sakit, insya Allah jadi penggugur dosa-dosa kita. Tentunya juga, yaitu perlu sekali bermuhasabah, kezaliman-kezaliman di masa lalu kita, juga yang terkait dengan orang tua, kakek nenek dari faktor nasab-nasab. Ya mungkin nanti bisa kalau berjumpa dengan saya atau terapis TNTK lainnya, itu bisa diarahkan kita untuk mengingat masa-masa lalu kita. Semoga itu membuka nanti ikatan-ikatan yang saat ini mungkin kita ibaratnya belum ketemu kuncinya aja, ya ketemu sedikit aja kuncinya. Sementara perlengkapan kita udah punya gitu. Kita hanya butuh guide untuk membuka kunci itu. Insya Allah. Dan itu pun juga terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya saja benar. Semua dengan izin Allah, apapun dalam pemikiran kita, qadarullah berubah, ya sudah seperti itu. Sudah. Memang Allah hari ini kasih saya seperti ini. Lepas dari pemikiran saya tentang kebaikan atau apapun. Dan benar Ustazah bilang, mungkin masa lalu, bukan mungkin, masa lalu saya yang saat itu belum dengan punya ilmu agama yang baik, pastinya ada kesalahan-kesalahan yang memang harus saya perbaiki sekarang. Jadi mungkin buat saya Allah kasihnya lewat sakit seperti itu ya Ustazah. Betul. Ya itulah yang disebut kita berpositif dengan Allah. Iya, Insyaallah. Barakallah syafakillah. Amin. Bagaimana Unica? Sudah ya Insyaallah. Masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Ustazah? Ini ya, ya silakan deh. Satu ya, selesai habis ini ya. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah waktu jam. Ya. Sudah jam 3. Dari Umu Lisa Andini Cilegon, dipersilakan Umu.
Jazakallah khair Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin relate pertanyaan saya dengan pertanyaannya Umu Wanti. Saya mau menanyakan tentang saya mendengar hadis atau apa gitu, kalau misalnya kamu tidak menemukan kenikmatan pada 3 hal saat sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, maka mohonlah kepada Allah untuk mengganti hati yang baru. Itu bagaimana caranya Ustazah? Dan doanya Itu apa bukan gitu untuk hadis. mengganti? Itu bukan Apa hadis. Itu perkataan ulama Imam Oh, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Periksa ya, hati kita Ustazah. ini, hati kita ini masih hidup atau enggak gitu. Ini terkait Ya, dengan itu hati yang mati. Jangan sampai hati kita ini mati. gimana Ustazah caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya deteksi tadi. Pertama, kalau lagi dengerin Al-Quran atau baca Al-Quran, bergetar nggak hati kita? Atau yang kedua, ketika kita lagi sungguh-sungguh berdoa, berdua sama Allah, lagi zikir, ada getaran nggak hati kita? Atau cuma sebatas tulisan aja kita menghafal? Dan yang ketiga, ketika lagi duduk-duduk di majelis ilmu kayak gini nih, ada getaran nggak hati kita? Kalau ketiganya itu nggak ada, itu kita disuruh minta nangis, minta hati yang baru. Kenapa? Hati kita keras ternyata. Hati menjadi keras karena apa? Karena banyaknya maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ulama mengatakan hati itu seperti jari tangan yang ada 5 ini. Satu bermaksiat, tutup satu jari. Bermaksiat lagi, ketutup lagi. Ketutup terus, bermaksiat sampai seperti ini hati kita. Dan disebut hati yang tertutup itu qalbun mughlaq, nggak bisa terima kebenaran, nggak bisa dengar nasihat, nggak bisa bergetar dengan ayat Quran karena banyaknya maksiat kita. Maka gimana caranya kalau seperti itu? Taubat nasuha kepada Allah, banyakin istighfar supaya Allah lembutkan hati kita. Itu yang disebut menangis minta hati yang baru sama Allah, mentaubati sungguh-sungguh maksiat kita. Seperti itu Ibu. Insya Allah semoga Allah lembutkan hati kita semuanya. Nah, jazakallah khair Ustazah. Karena waktu sudah mendekati asar, sepertinya untuk sesi pertanyaan kita cukupkan saja sampai di sini. Sebagai penutup, apakah Ustazah berkenan untuk memberikan doa penutup atau 1-2 kalimat untuk ya kita penutup tutup Ustazah? ya hari ini. Semoga Allah berikan kita hidayah, taufik dan ilmunya yang bermanfaat. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam menjalankan syariat, menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu rizki yang berkah, kesehatan yang baik, yang sempurna, supaya menguatkan ibadah kami kepadamu. Dan kami bermohon kepadamu ilmu yang berkah, tambahan ilmu yang terus menundukkan hati kami dan mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kesempatan darimu untuk mentaubati semua kesalahan kami, mentaubati dosa-dosa kami sebelum maut datang menjemput kami. Dan jika waktunya itu datang, malaikat maut menjemput kami, ya Allah. Kami bermohon rahmat-Mu. Mohon Engkau angkat rasa sakit yang kami rasa, ya Allah. Mohon kami berikan rahmat-Mu, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menutup usia kami dengan kalimat La ilaha illallah. Dan kami bermohon rahmat-Mu, tempatkan kami di surga-Mu, ya Allah.
bersama para syuhada, para siddiqin, para sholihin, dan jauhkan kami dan anak cucu kami, keturunan kami dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma amitna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Alhamdulillah. saya izin lift lebih awal ya, karena ini masih ada. Syukran, jazakumullah khairan Ustazah atas ilmu yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan pada ummahat yang telah mengikuti dan menyimak kajian kita kali ini. Saya Fitri selaku MC memohon ampun kepada Allah atas segala khilaf dan saya juga memohon maaf kepada ummahat atas segala kekurangan. Baiklah ummahat, kita tutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, terima kasih.